Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyima liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashsyiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habib TV rahimakumullah. Dalam kesempatan khusyuk dan tawadu dalam melaksanakan ibadah saum dalam suci Ramadan, mari kita bersama-sama mengkaji dan mengingat kembali satu momentum sejarah yang Allah sendiri abadikan dalam Al-Quran. Artinya ada satu pesan bahwa peristiwa ini harus diingat, dipelajari, dan diambil hikmahnya oleh umat muslim, oleh umat Islam itu sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah. Dalam kajian ini kami ingin menghadirkan satu sejarah yang mungkin banyak terlupakan oleh umat muslim. Bahkan tak kurang beberapa kaum muslim yang justru menutup mata terhadap fakta yang terjadi dalam bulan Ramadan di zaman Rasulullah SAW. Perang Badar ini adalah salah satu momentum sejarah yang paling penting bagi umat muslim. Karena dengan perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan sebagai perang pertama Rasulullah SAW dan umat Islam dengan orang kafir, justru adalah satu momentum sejarah yang amat strategis. Kenapa perang Badar ini disebut sebagai perang strategis? Karena di dalamnya, di dalam perang Badar ini betul-betul menentukan apakah Islam akan terus lanjut berkembang atau Islam akan hancur berhenti di sana. Tak kurang begitu pentingnya perang Badar sampai dalam catatan sejarahnya Rasulullah SAW satu malam suntuk berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi menginginkan kemenangan di perang Badar ini. Sahabat Habib TV rahimakumullah. Perang Badar ini tentunya dilatar belakangi dengan satu insiden di mana Abu Sufyan sebagai musuh Islam pada saat itu, musuh Rasulullah SAW pada saat itu, memasuki wilayah Madinah tanpa izin. Ia setelah pulang dengan kafilah dagangnya membawa keuntungan negara Darun Nadwah, negara Mekah pada saat itu, melewati dan memasuki wilayah Madinah tanpa izin. Padahal kita sama tahu bahwa Madinah pada saat itu sudah menjadi sebuah pemerintahan, sebuah kekuasaan yang berdaulat. Sebagaimana sebelumnya Rasulullah SAW telah proklamirkan di Masjid Kuba. Ada satu pemerintahan yang berdaulat di Madinah itu sendiri. Bahkan dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah ketika proklamir di Masjid Kuba sampai menyebutkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan Rasulullah SAW. Barang siapa yang memasukinya tanpa izinku, maka aku akan memeranginya. Inilah yang menjadi latar belakang perang Badar terjadi. Di mana ada satu pihak yang masuk kepada wilayah Madinah, wilayah Rasulullah SAW tanpa izin. Sehingga begitu salah ketika memahami perang Badar ini justru adalah perang balas dendam. Diartikan bahwa perang Badar adalah balas dendamnya Rasulullah dan Muhajir kepada pihak Darun Nadwah, pihak Mekah pada saat itu. Karena katanya orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah sempat dizolimi termasuk Rasulullah. Maka ketika Abu Sufyan datang ke Madinah, Rasulullah ingin balas dendam. Tentu ini sebuah kekeliruan. Karena Islam tidak mengajarkan balas dendam. Maka begitu salah kalau memahami perang Badar ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu dari apa yang telah diterima sebelumnya. Sahabat Habib TV rahimakumullah. Kekeliruan kedua dalam memahami perang Badar dianggap bahwa Rasulullah SAW melakukan perang Badar karena ghanimah. Karena ada harta yang dibawa oleh Abu Sufyan setelah ia berdagang. Dan Rasulullah tertarik menginginkan harta tersebut. Jelas dari sejak awal itu adalah sebuah tuduhan kepada perjuangan Rasulullah. Tidak ada sedikit pun perjuangan Rasulullah untuk kepentingan harta. Termasuk perang Badar sebagai perang yang amat strategis melibatkan ribuan orang.
Tidak mungkin Rasulullah hanya mementingkan untuk mendapatkan harta ghanimah itu sendiri. Sehingga memahami bahwa perang Badar hanya untuk mendapatkan ghanimah, harta, ini jelas sebuah pemahaman yang keliru. Sahabat Habib Tipi rahimakumullah. Lantas apa yang menjadi latar belakang Rasulullah SAW mengejar Abu Sufyan? Mengejar kafilah Abu Sufyan. Jelas yang menjadi catatannya adalah karena Abu Sufyan sebagai pihak yang ilegal memasuki wilayah Madinah yang sudah berdaulat tanpa izin pemerintahan Rasulullah SAW. Ini yang menjadi latar belakang. Rasulullah ingin komitmen terhadap proklamirnya bahwa Madinah sudah menjadi basis Islam. Ketika ada yang masuk tanpa izin, maka tentu harus ditindak secara tegas. Tentunya pemahaman ini sudah menjadi hukum yang diterapkan oleh berbagai negara modern hari ini. Ketika contoh ada orang warga asing masuk ke Indonesia tanpa izin, itu pasti akan ditindak secara tegas, secara sederhana. Kalau ada orang yang masuk kepada rumah kita, apalagi ke kamar kita tanpa izin, tentu kita akan menindak secara tegas. Tentu Rasulullah SAW dalam hal ini dimasuki wilayah tanpa izin oleh Abu Sufyan sebagai pihak yang tidak mengakui kedaulatan Madinah pada saat itu ada sebuah kejahatan secara politik ataupun militer. Maka jelas Rasulullah terpanggil pada saat itu untuk memberikan pelajaran kepada Abu Sufyan sebagai pihak Darun Nadwah yang menolak eksistensi Madinah dan juga memberikan pelajaran kepada negara-negara yang lain bahwa Madinah sudah menjadi sebuah pemerintahan yang berdaulat. Sahabat Habib Tipi rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW berangkat untuk mengejar kafilah Abu Sufyan, disitulah justru umat muslim kegirangan. Memang tidak dipungkiri beberapa umat muslim yang ikut pada kafilah Rasulullah untuk mengejar Abu Sufyan dan kafilahnya justru tertarik dengan harta yang tadi disebutkan begitu bergemilang yang dibawa oleh Abu Sufyan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi dibenci oleh umat muslim itu sendiri. Ketika mereka berangkat, Abu Sufyan menyadari bahwa Muhammad telah mengejar dirinya. Maka dia mengirim kepada pemerintah Darun Nadwah untuk meminta pertolongan. Maka ia mengirim surat yang dikirimkan ke Darun Nadwah. Dan disitulah Abu Jahal yang menerima surat dari Abu Sufyan dengan kesombongan dan kecokakannya membawa 1000 pasukan untuk menghadang, melawan kejaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka disinilah dua kelompok yang dijanjikan oleh Allah yang tertera dalam surat Al-Anfal ayat 7. Di mana Allah menjanjikan bahwa umat muslim akan dipertemukan dengan dua kelompok. Ya, di antara salah satu dari dua kelompok yang ternyata Allah memilih justru umat muslim harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Padahal hal itu dibenci dan merasa keberatan oleh umat muslim. Karena tadinya umat muslim berniat untuk mengejar kafilah Abu Sufyan yang melewati batas Madinah tanpa izin. Tapi kemudian Allah dengan kehendaknya justru menggiring umat muslim yang berjumlah 300 pasukan pada saat itu untuk bertemu dengan satu pasukan yang lebih besar. Yakni pasukan Abu Jahal yang berjumlah 1000 orang. Maka disinilah terjadi pertemuan yang tidak bisa dihindari kembali. Karena Rasulullah harus komitmen dengan para sahabat mempertahankan eksistensi Madinah. Wilayah Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh siapa saja. Karena di situ sudah tercokol satu pemerintahan yang berdaulat. Di sisi lain Abu Jahal dengan kecokakannya ingin memberantas dari sejak awal eksistensi Madinah. Dua pertemuan pasukan yang memiliki ideologi masing-masing sudah tidak bisa dielakkan. Maka disinilah Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabat. Karena memang tujuan awal adalah memberi pelajaran kepada kafilah Abu Sufyan. Maka Rasulullah memberikan gambaran kepada para sahabatnya untuk meminta pendapat. Bagaimana pendapat kalian? Kita mengejar satu kafilah, tapi kemudian kita dihadang dengan satu pasukan yang tidak bisa dielakkan dan dihindari. Tapi justru luar biasa jawaban para sahabat pada saat itu begitu menguatkan kehadiran dan maksud Allah dan Rasulnya. Sampai para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kalaulah
engkau memasuki satu lautan, terus engkau masuk ke dalamnya, maka kami pun akan masuk. Berangkatlah engkau, maka kami akan berangkat pula. Kami tidak akan menjadi Bani Israil yang menyebutkan berangkatlah engkau dengan Tuhanmu. Tapi kami akan menunggu kemenangan. Tapi kami berkata berangkatlah engkau dengan Tuhanmu. Kami akan sobar menemanimu. Ini satu ucapan yang penuh loyalitas dan integritas sebagai seorang mukmin yang ternyata para sahabat telah membuktikan keimanannya pada saat itu. Sehingga Rasulullah sudah mantap bahwa peperangan sudah tidak bisa dihindari kembali. Terjadilah bentrokan yang luar biasa antara kekuatan yang jelas tidak memiliki persiapan perang sedikit pun. Pihak Nabi Muhammad karena memang maksud awalnya mengejar kafilah, tentu tidak memiliki persiapan yang begitu matang secara material dalam menghadapi peperangan ini. Dihadapkan dengan 1.000 pasukan Abu Jahal yang dari sejak awal memang mereka secara militer sudah mempersiapkan diri. Ketika terjadi pertempuran, tentunya Rasulullah SAW terus bermunajat sampai Rasulullah SAW menyebutkan satu doa yang begitu masyhur. Allahumma ajizli ma wa'antani. Ya Allah, turunkanlah, buktikanlah janjimu kepadaku. Allahumma ati ma wa'antani. Ya Allah, kabulkanlah, wujudkanlah janjimu, kemenangan yang telah dijanjikan oleh Engkau. Allahumma anjiji mawatani. Allahumma ati ma wa'antani. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ar. Ya Allah, kalaulah pasukan ini kalah, maka engkau tidak akan disembah untuk selama-lamanya. Ini satu doa yang seolah memaksa kepada Allah bahwa ketika perang Badar ini kalah, maka jelas umat muslim atau Islam itu sendiri akan hancur sampai akar-akarnya. Maka disinilah nilai strategisnya perang Badar. Maka Allah membuktikan janjinya kepada umat muslim di tengah-tengah terjadinya pertempuran yang hebat. Justru dalam sejarahnya ada dua remaja atau dua pemuda yang berani di kalangan umat muslim. Dia mencari-cari justru komandan pasukan kafir pada saat itu. Abu Jahal atau Umar bin Hisam dikenal pada saat itu sebagai komandan para tentara kafir. Justru diincar oleh dua orang pemuda yang soleh. Dua orang pemuda yang memiliki keberanian. Sampai Abdurrahman bin Auf begitu rinci menjelaskan kisah tersebut. Ketika aku berhadapan dengan pasukan yang begitu banyak, aku melihat dua orang anak pemuda yang aku khawatirkan keselamatannya karena mereka sangat masih belia. Tapi justru mereka mendatangiku sambil berkata, "Assalamualaikum ya paman. Apakah engkau tahu mana yang namanya Abu Jahal?" Maka disitulah aku terperangah melihat keberanian mereka menanyakan justru pimpinan musuh di tengah-tengah ricuhnya peperangan yang terjadi. Maka aku memencingkan mata mencari mana Abu Jahal, dan ternyata Abu Jahal sedang bertempur dengan umat muslim di belahan sana. Aku tunjuk, itu ya Abu Jahal yang kalian cari. Maka tanpa berpikir panjang, dua pemuda yang soleh ini dengan keberanian yang luar biasa, lahir dari keimanan yang hebat, mereka meluncur kepada Abu Jahal dan sampai memeranginya sampai meninggal. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu dua pemuda tadi meninggal ditebas oleh Abu Jahal. Ada juga yang berpendapat dua-duanya selamat. Yang jelas Abu Jahal mati di tangan dua pemuda anak muslim yang dikadar oleh Rasulullah SAW. Inilah satu kesiapan yang luar biasa. Selain kesiapan secara lisan dari sejak awal, komitmen akan membela Allah, akan membela Rasulullah dan agamanya. Madinah pada secara objektif juga dibuktikan dengan kesungguhan, di mana dua pemuda ini mewakili kesungguhan umat muslim pada saat itu untuk membantai Abu Jahal sebagai komandan perang pada saat itu. Maka setelah Abu Jahal meninggal, Allah membuktikan janjinya dengan menurunkan para malaikat. Bi alfim minal malaikati murdifin, di mana Allah mengutus para malaikat untuk membantu umat muslim sehingga porak-poranda kalahlah umat kafir pada saat itu di perang Badar. Inilah satu segmen yang menjadi sejarah yang tidak boleh dilupakan karena Al-Anfal ini
tertera dalam Al-Quran untuk mengabadikan peristiwa ini. Sehingga sekali lagi, peristiwa Perang Badar ini harus menjadi peristiwa yang mewahid dalam perjuangan kita. Sehingga ini satu menjadi sejarah prestasi yang patut dibanggakan dan dicontoh oleh umat muslim hari ini. Termasuk kepada generasi muda kita hari ini. Ajarkan Perang Badar untuk menjaga ruh jihad, ruh semangat, bahkan ruh keimanan yang ada dalam dada-dada umat muslim hari ini. Insya Allah untuk berikutnya kita akan bahas hikmah daripada Perang Badar. Mudah-mudahan setidaknya dengan sejarah yang sekilas tentang Perang Badar, kita bisa mendapatkan satu gambaran perjuangan Rasulullah SAW dalam menghantarkan Islam ke negeri kita. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.